Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Aziza Nur Kasana dengan NIM 2020161058 akan menjelaskan materi tentang organisasi Gerakan Pramuka dalam mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SSG MPDI. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu struktur organisasi pramuka. Struktur organisasi Gerak Pramuka adalah bagan atau skema yang menggambarkan berbagai tingkatan organisasi Gerakan Pramuka mulai dari tingkat yang paling bawah hingga tingkat yang paling tinggi, beserta mekanisme kerjanya. Dengan adanya struktur organisasi Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia dapat menyusun serta menata organisasi Gerakan Pramuka mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting hingga ke gugus depan, sehingga organisasi kepanduan ini dapat berjalan baik dan efektif. Struktur organisasi Gerak Pramuka telah diatur dalam Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi Gerakan Pramuka. Tugas pokok dan fungsi Gerakan Pramuka, pembagian tugas dan tanggung jawab, musyawarah, serta garis hubungan dalam organisasi Gerakan Pramuka juga diatur dalam keputusan ini. Yang kedua, peran Majelis Pembimbing. Majelis Pembimbing adalah sebuah badan yang bertugas untuk memberikan bimbingan atau bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada kuartir, gugus depan, dan saka atau satuan karya. Majelis Pembimbing dibentuk di tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, dan satuan karya. Berdasarkan tingkatnya, berikut adalah daftar ketua Majelis Pembimbing. Di tingkat nasional disebut Mabinas, diketuai oleh Presiden Republik Indonesia. Di tingkat daerah disebut Mabida, diketuai oleh Gubernur. Di tingkat cabang disebut Mabicap, diketuai oleh Bupati atau Wali Kota. Di tingkat ranting disebut Mabiran, diketuai oleh Camat. Di tingkat gugus depan disebut dengan Mabigus, ketuanya dipilih dari anggota Mabigus yang ada. Sedangkan di Saka disebut dengan Mabisaka dan dijabat oleh pejabat yang ada pada lembaga atau instansi terkait. Materi yang ketiga yaitu fungsi kuartir-kuartir. Kuartir adalah suatu pusat pengelolaan Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh pengurus kuartir yang terdiri atas para andalan. Adapun susunannya yaitu seorang ketua, beberapa orang wakil ketua yang menerapkan sebagai ketua bidang. Yaitu selanjutnya fungsi-fungsi kuartir berjenjang mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, sampai ranting adalah sebagai berikut. 1. Kuarnas, kebijakan dan perencanaan strategi pada tingkat nasional. Kuarmas menetapkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan kepramukaan, termasuk penentuan perencanaan strategi untuk kurun waktu tertentu. 2. Kuarda, pengendalian manajemen pada tingkat provinsi. Kuarda mengkoordinasi penerapan kebijakan tersebut di wilayahnya dengan menyesuaikan pada kondisi daerahnya. 3. Kuarcap, pengendalian operasional pada tingkat kabupaten. Kuarcap menyelenggarakan pengendalian operasional atas penyelenggaraan kebijakan itu. Yang keempat yaitu Kuaran, membantu Kuarcap dalam mengendalikan operasional. Kuartir ranting berfungsi membantu Kuarcap dalam pembinaan gudeg dan saka dalam wilayahnya. Badan kelengkapan kuartir adalah badan-badan yang bertugas untuk membantu kuartir. Berikut adalah badan-badan tersebut. Yang pertama yaitu Dewan Kehormatan, kedua Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka yang terdiri atas Lemdikanas atau Nasional, Lemdikada daerah, dan Lembikacap yaitu cabang. Yang ketiga yaitu Dewan Kerja yang terdiri atas Dewan Kerja Nasional, Dewan Kerja Daerah, Dewan Kerja Cabang, dan Dewan Kerja Ranting. Selanjutnya yaitu Pimpinan Satuan Karya Pramuka, Pembantu Andalan, Badan Usaha Kuartir, satuan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dan bersifat situasional. Yang terakhir yaitu Staf Kuartir. Yang terakhir yaitu Gugus Depan atau Gudeg. Gugus Depan adalah suatu kesatuan organik dalam Gerakan Pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota Gerakan Pramuka sebagai peserta didik dalam pembina pramuka.
serta fungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Gugus depan boleh berpangkalan di luar sekolah karena gugus depan dapat dibentuk di lembaga pendidikan umum seperti sekolah dan perguruan tinggi, lembaga pendidikan agama seperti pesantren dan gereja, rukun warga, rukun tetangga, dan perwakilan RI di luar negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.